Saya akan menjelaskan hanya 3 ya. Yang pertama, ilmu gharib al-hadis. Definisinya yaitu ilmu yang mempelajari makna matan hadis dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia karena tidak umum dipakai orang Arab. Jadi kan gharib itu kan artinya itu asing ya, sulit atau nggak dimengerti gitu, masih belum dimengerti. Terus contohnya dari sabda Nabi SAW, sholatlah berdiri dan barang siapa yang tidak mampu berdiri hendaklah duduk, dan jika tidak mampu duduk hendaklah tiduran di atas lambung. Nah, dari sini dari kata tiduran di atas lambung itu kan, nah dari kata ini tuh mengandung gharib gitu, kalimatnya masih gharib atau masih sulit dimengerti gitu, masih asing. Nah, dari kata tiduran di atas lambung ini maksudnya adalah tidur miring ke kanan gitu, atau kan sholatlah berdiri dan barang siapa yang tidak mampu berdiri hendaklah duduk, dan jika tidak mampu duduk hendaklah tidur di atas lambung. Nah, maksudnya itu adalah tidur miring ke kanan seperti itu. Terus, nah tujuan dari ilmu gharib al-hadis itu untuk mengetahui makna kata-kata dalam hadis yang tergolong gharib dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi kalimat gharib dalam hadis tersebut. Nah, kitab-kitab yang di dalamnya mengandung cabang ilmu hadis, ilmu gharib al-hadis itu Al-Fa'iq fi Gharib al-Hadis karya Az-Zamakhsyari, An-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Ansar karya Ibnu Katsir, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, ilmu nasikh wa mansukh. Definisinya yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasakh, yang menghapus hukum, dan yang dinasakh, yang dihapus hukumnya. Jadi nasikh wa mansukh itu definisinya yang menghapus hukum dan yang dihapus hukumnya. Contohnya dari Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah. Nah, dulu itu Nabi SAW melarang kita untuk berziarah kubur, tapi setelah dinasakh dan setelah dinasakh dihapus hukumnya, jadi sekarang itu kita boleh buat berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Dari yang tadinya dinasakh dihapus hukumnya jadi dinasakh, dan hukumnya itu yang dihapus diadakan kembali gitu, diperbolehkan kembali bahwa berziarah kubur itu untuk sekarang itu diperbolehkan kembali. Tujuan dari ilmu nasikh wa mansukh itu untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis yang menasakh dan dinasakh, dari hadis yang menghapus hukum dan dihapus hukumnya, dan latar belakang terjadinya nasikh mansukh. Kitab-kitab yang terdapat di dalamnya itu mengandung ilmu nasikh wa mansukh, yaitu kitab Al-Iqtibar bi an-Nasikh wa al-Mansukh min al-Ansar karya Al-Azimi, dan An-Nasikh wa
hadis dari beberapa latar belakangnya. Contohnya dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha aw imra'atin yaqiruha fa hijratuhu ila ma hajara 'alaihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya seorang laki-laki berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan menarik keutamaan hijrah, melainkan bertujuan untuk menikahi seorang perempuan bernama Qais. Jadi pada waktu itu ada seorang laki-laki yang berhijrah, tetapi dia tujuannya bukan untuk mengharapkan keutamaan hijrahnya, tapi dia tujuan dia berhijrah itu melainkan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Tujuannya untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang munculnya suatu hadis sehingga dapat mendukung dalam pengkajian makna hadis. Terus kitab-kitab yang terdapat Syarah Asbabul Al-Hadis itu yaitu kitab Asbabul Al-Hadis karya As-Suyuti, terus Al-Lumah fi Asbabul Al-Hadis karya As-Suyuti. Oke, next saya. Berasal dari kata muktamar, yaitu sesuatu yang menjadikan sandaran. Menurut istilah itu mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada mata hadis. Tadi sanad tahu nggak apa? Jalur hadis. Iya. Makanya kalau sanad itu nama perawi hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis. Oke, next yang selanjutnya ada matan, bahasa, keras, kuat, sesuatu yang tampak. Menurut istilah itu mayantahi lain sana pinal kalam. Artinya sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Nah, jadi setelah sanad itu ada matan. Jadi setelah nama-nama perawi itu ada isi hadisnya. Jadi matan itu isi hadisnya. Yang ketiga ada muhorid. Bahasa itu bentuk isim fa'il atau bentuk langsung dari kata tahrik. Menurut istilah seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Jadi muhorid itu orang yang mencatat hadis pada kitabnya, kayak kitab Al-Bukhari gitu ya. Contohnya sini ada hadis menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Sama, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Al-Zubairi. Nah, yang nama-nama ini namanya sanad ya. Terus bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Nah, ini namanya matannya. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini Bukhari tadi orang yang menulis hadis dalam kitabnya.
perangkat terakhir itu namanya Bukhari. Nah isinya itu yang di atas itu itu mantannya. Yang keempat itu ada sahabat. Menurut bahasa diambil dari kata subah yang artinya yang bermakna berarti persahabatan. Menurut istilah itu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam Islam sekalipun dipisah murtad di tengah-tengah. Jadi sahabat itu orang-orang yang bertemu dengan Nabi ya, orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Yang kelima itu ada tabiin. Berbahasa bentuk jamak dari kata tabi'i atau tabi yang berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakang. Sedangkan menurut istilah tabi'in itu orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam. Nah kalau tabi'in itu dia tuh nggak ketemu Nabi tapi cuma ketemu sahabat doang. Jadi Nabi sudah wafat ya. Dan terakhir itu ada tabi'in. Menurut bahasa itu ada pengikut tabi'in. Menurut istilah itu orang muslim yang bertemu dengan seorang tabi'in dan mati dalam keadaan beragama Islam. Nah kalau yang ini tabi'in dia nggak bertemu Nabi maupun bertemu sahabat, jadi dia cuma ketemu tabi'innya doang. Ada yang mau bertanya nggak? Ini dari yang tadi aku jelasin sama yang dari tadi KL jelasin, ada yang mau bertanya Kagak bisa. Enggak, udah. Ini dikumpulin udah deh. Ini udah nih. Coba orang jadi mah udah. Boleh dikumpulin sama Ella deh. yang kertas pertama baca nggak? Udah dikasih tanyain aja. Ya, sebut dia mau berbalas. Ada ya, balas sih. Siapa yang mau nanya? Tadi Eva nanya Eva. Enggak, yang mana? Eva ini. Panggil. Boleh. Nah, yuk. Mau bertanya? Iya. Nah, yuk. Mau bertanya? Iya. Apa yang dinamakan? Kalau nama saya
Ilmu nasib wa mansub. Definisinya yaitu ilmu nasib wa mansub. Definisinya yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasakh, yang menghapus hukum, dan yang dinasakh, yang dihapus hukumnya. Jadi nasib wa mansub itu definisinya yang menghapus hukum dan yang dihapus hukumnya. Contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah. Nah, dulu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berziarah kubur, tapi setelah dinasakh dan setelah dinasakh dihapus hukumnya, jadi sekarang itu kita boleh buat berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Dari yang tadinya dinasakh dihapus hukumnya jadi dinasakh, dan hukumnya itu yang tadinya dihapus diadakan kembali gitu, diperbolehkan kembali bahwa berziarah kubur itu untuk sekarang itu diperbolehkan kembali. Ada lagi? Makanya nanya dong. Ada lagi? Ini nyala aja. Ini kelompok berapa? Hapusin dulu ini dulu. Aku dapat berapa? Nanti di slow mo aja. Di slow mo. Gitu mah.
Kamu bisa. Agak. Ah, ini masih jalan deh. Udah ya. Udah jelas.